Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ditama dari absen 26. Saya Salsabila dari absen 25. Saya Siva Nabila dari absen 27. Kami di sini akan membawakan berita tentang demokrasi terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demokrasi di Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta telah mendeklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dengan berbunyi atas nama bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi di demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI di politik Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 seperti pembentukan nasionalis agama dan komunis atau Nasakom. TAP atau MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden, pengangkatan ketua DPR gotong royong atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Penetapan demokrasi terpimpin ada yang mendukung dan menolak. Dua partai besar PNI dan PKI menerima usul rencana pemerintahan tentang UUD 1945, sedangkan Mas Jumi menolak. Di kalangan yang menolak menjelaskan kekhawatirannya tentang akibat-akibat pelaksanaan demokrasi terpimpin dengan pelaksanaan UUD 1945. Namun, dalam sidang konstituante telah beberapa kali dilakukan pemungutan suara tidak berhasil memecahkan usul pemerintah tersebut. Kemudian diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial. Tujuan penerapan demokrasi terpimpin adalah mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal menjadi lebih stabil pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno sebagai kepala negara pada saat itu menginginkan agar presiden kembali menjadi kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan, sehingga jalannya pemerintahan Indonesia bisa fokus dan terpusat di bawah komando presiden. Diketahui bahwa setelah mengalami berbagai masalah dalam sistem demokrasi liberal, Indonesia mengubah sistem pemerintahannya menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem yang diterapkan pada masa ini tetap menggunakan prinsip dasar ekonomi. Demokrasi, namun dengan satu pengecualian, yaitu kesejahteraan umum, dan untuk menuntaskan tugas itu adalah orang yang dianggap sepuh, terpusat, dan tokoh sentral, yakni presiden. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dengan adanya dekret presiden, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer berakhir. Pada masa demokrasi terpimpin, kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dalam berbagai bidang, dimulai dari ekonomi hingga budaya. Kelemahan pada masa demokrasi terpimpin ini salah satunya yaitu hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.